Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Rusia tetap akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga nuklir meskipun ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Rusia siap memberikan dukungan bagi pengembangan energi nuklir yang damai di Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan komitmen kuat negaranya untuk mendukung program nuklir sipil Iran. Putin mengungkapkan bahwa lebih dari 200 ahli nuklir Rusia akan terus bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Bushehr yang terletak di selatan Iran yang dibangun oleh perusahaan negara Rusia Rosatom. Rusia dengan tegas tetap akan mendukung operasional pembangkit tersebut meski ada ketegangan geopolitik yang melanda kawasan Timur Tengah. Доверяют нам в полном объеме и не без основания доверяют, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем строить. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel dalam beberapa bulan terakhir diklaim telah menghantam sejumlah fasilitas nuklir Iran. Namun Iran membantah. Iran mengatakan rantai pasokan nuklir negara tersebut masih utuh, meski Amerika berulang kali menargetkan kawasan yang diyakini memproduksi senjata nuklir. Di tengah perang antara Amerika Serikat dan Iran, Rusia memamerkan kekuatan militernya. Dalam perayaan kemenangan perang, Rusia memperlihatkan sejumlah alutsista Rusia yang canggih. Angkatan bersenjata Rusia memamerkan kekuatan militernya di media sosial. Video berdurasi 6 menit 8 detik ini memperlihatkan operasi Angkatan bersenjata Rusia di garis depan. Video ini direkam saat Rusia menyelenggarakan parade hari kemenangan perang yang ikonik di Lapangan Merah di Moskow hari Sabtu waktu setempat. Kremlin menegaskan parade militer ikonik tahun ini di Lapangan Merah diperkecil karena ancaman teroris dari Ukraina. Parade memamerkan kecanggihan sistem rudal, kapal selam, tank, dan alutsista militer Rusia lainnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan memperingatkan akan adanya serangan balasan besar-besaran terhadap Kiev jika terjadi upaya untuk mengganggu perayaan tersebut. Sebelumnya, pada hari Jumat waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina yang berlaku dari tanggal 9 hingga 11 Mei. Yaitu dengan pertukaran tahanan sebanyak 1.000 orang dari masing-masing pihak. Moskow dan Kiev pun sama-sama mendukung inisiatif tersebut. Israel melancarkan serangan udara ke kamp pengungsian Al-Shati di Gaza, Palestina. 9 orang termasuk anak-anak dilaporkan terluka akibat serangan ini. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan kamp pengungsian Al-Shati sebelah barat kota Gaza, Palestina, Jumat malam waktu setempat. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi paksa kepada warga setempat. Serangan tersebut memicu kepanikan warga. Warga berhamburan keluar rumah untuk mengevakuasi diri. Dilaporkan sedikitnya 9 warga Palestina terluka dalam serangan tersebut, termasuk anak-anak. Rudal Israel dilaporkan menghantam rumah milik keluarga Al-Adam di kawasan Blok 9 kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Ledakan memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan tersebut. Puluhan rumah dan bangunan di sekitarnya juga mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Tim Pertahanan Sipil Gaza menyebut api sempat merambat ke sejumlah rumah lainnya. Sementara itu, banyak keluarga kini terpaksa mengungsi dan tidur di jalan karena rumah mereka rusak dan situasi dinilai masih berbahaya. Sebuah video memilukan dari Gaza memperlihatkan seorang anak menangis histeris sambil memanggil ayahnya yang tewas akibat serangan rudal Israel. Korban diketahui bernama Anwar Abu Hasira yang meninggal dalam serangan di Gaza sehari sebelumnya.
Rekaman menunjukkan seorang anak berdiri di dekat jendela rumahnya sambil menangis histeris memanggil ayahnya saat jenazah sang ayah tiba di rumah duka. Korban bernama Anwar Abu Hasira dilaporkan tewas akibat serangan rudal Israel di Gaza. Tangisan sang anak pecah ketika iring-iringan warga yang membawa jenazah ayahnya tiba. Momen tersebut menggambarkan duka mendalam warga Gaza, khususnya anak-anak yang kehilangan orang tuanya di tengah perang dan serangan udara yang terus berlangsung di wilayah tersebut. Serangan Israel ke Palestina juga berdampak pada layanan kesehatan dan kemanusiaan. Penyerangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Dan berikut data kerusakan serangan Israel terhadap Palestina, khususnya Gaza. Bulan Sabit Palestina mencatat 258 kendaraan terkena serangan, terdiri dari 197 ambulans dan 61 kendaraan tanggap darurat. Serangan juga menewaskan 1.670 tenaga medis. Selain itu, 140 petugas Bulan Sabit Merah dilaporkan meninggal dunia akibat serangan. Tak hanya korban jiwa, serangan juga merusak 134 markas dan fasilitas kesehatan di Gaza, Palestina. Kekerasan terus dilakukan Israel di tepi barat Palestina. Razia pun terus digelar, tak jarang warga Palestina ditangkap tanpa alasan yang jelas. Pasukan Israel menangkap dan menganiaya seorang pemuda Palestina di Anata, tepi barat Palestina. Israel terus menggelar razia di tepi barat. Selama razia, kekerasan fisik kerap diterima warga tepi barat. Bahkan banyak di antara mereka yang ditahan tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, korban tewas akibat serangan Amerika Serikat Israel di Iran terus meningkat. 45% korbannya adalah warga sipil dan 262 diantaranya adalah anak-anak. Korban tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel di Iran terus meningkat. Ribuan orang dilaporkan tewas dan 45% diantaranya adalah warga sipil. Mirisnya lagi, sekitar 262 anak-anak menjadi korban, termasuk 7 bayi di bawah usia 1 tahun. Di antara korban tewas anak-anak terdapat 120 siswi sekolah dasar dari sekolah khusus perempuan di Minab yang tewas akibat serangan pasukan Amerika pada hari pertama perang. Peluncuran rudal ke sekolah dasar di Minab, Iran dituding dunia sebagai aksi terorisme karena dengan sengaja menargetkan fasilitas pendidikan sipil. Tragedi ini akan terus meninggalkan luka karena perang yang terjadi menewaskan ratusan anak-anak yang tak berdosa. Pesepak bola Barcelona Lamine Yamal tunjukkan solidaritasnya dengan Palestina selama perayaan Barcelona sebagai juara La Liga. Yamal kibarkan bendera Palestina dari atas bus atap terbuka yang disambut pendukung Barca. Aksi bintang muda Barcelona Lamine Yamal di parade perayaan gelar juara La Liga menuai sorotan. Yamal menunjukkan solidaritas dengan kibarkan bendera Palestina dari atas bus atap terbuka. Aksi Yamal pun disambut sorak-sorai pendukung Barcelona yang kemudian diminta Yamal. Barcelona memenangkan gelar La Liga musim ini lewat kemenangan 2-0 atas rival mereka Real Madrid. Ini adalah gelar La Liga ke-29 mereka. Titik keberangkatan armada bantuan ke Palestina. Sebelumnya, pertandingan final Liga Hoki Es Wanita Iran didedikasikan untuk para korban meninggal
dalam serangan di sekolah Putri Minab pada awal perang di Iran. Penonton melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Pertandingan final Liga Hoki Es Putri Iran diliputi suasana haru. Sebelum bertanding, kedua tim memberikan penghormatan untuk para korban meninggal serangan di sekolah Putri Minab, di mana sebagian diantaranya adalah anak-anak. Di pinggir dinding lapangan terpajang foto sejumlah korban serangan. Penonton juga melempar boneka ke lapangan sebagai bentuk penghormatan. اختتامیه پنجمین دوره لیگ هاکی روی یخ ایران بود به یاد بچه‌های میناب. امیدوارم که همه بچه‌های جهان تو صلح باشن و در هیچ جنگی نباشن. امشب یک سری عروسک اهدا شد. امیدوارم که به دست این بچه‌ها برسیم. همونطور که دوست داریم بچه‌های خودمون اینجا میدرخشن، دوست داشتیم که دخترای میناب هم کاش کنارمون بودن. کاش این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد و به یاد دخترای میناب دوست داریم این عروسک رو هدیه کنیم. Nantinya boneka-boneka tersebut akan disumbangkan ke para korban selamat serangan di sekolah Minab. Serangan di sekolah putri di Minab terjadi pada Februari lalu di awal perang Iran dengan Amerika Serikat. Korban meninggal mencapai 170 orang, di mana diantaranya termasuk anak-anak. Amerika Serikat dilaporkan menjadi dalang di balik serangan tersebut. Setelah aktivis global Sumut Flotilla Saif Abu Keshek dibebaskan Israel, aktivis asal Brazil Thiago Avila akhirnya dibebaskan. Keduanya tiba di negara asal dan kembali bertemu keluarga. Thiago Avila, aktivis global Sumut Flotilla, tiba di Sao Paulo, Brazil setelah 6 hari penahanan oleh Israel. Aktivis ini disambut haru istri dan anaknya serta para pendukungnya. Thiago menjadi aktivis terakhir yang dibebaskan oleh Israel. Sebelumnya Saif Abu Keshek, aktivis global Sumut Flotilla, lebih dulu dibebaskan. Saif juga telah kembali ke negara asalnya, Spanyol. Saif dan Thiago dibebaskan setelah berbagai upaya dilakukan oleh tim hukum adalah. Usai bebas, Saif sempat menyampaikan pesan saat transit di Athena, Yunani agar para aktivis tetap melakukan mobilisasi. I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women, and men. I am sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear of their torture, of their violation on daily basis. We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners. I want to thank everyone who mobilized, our legal team, Adala, my family, my wife and children, my colleagues in the movement, the brave 180%. I heard your voices. It gave me strength. But we are not done yet. We have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. 180 aktivis global Sumut Flotilla yang sempat ditahan Israel sudah lebih dulu dibebaskan. Beberapa di antaranya menerima penyiksaan selama penahanan. Global Sumut Flotilla berlayar membawa bantuan kemanusiaan untuk menembus blokade ilegal Israel. Namun kapal mereka disergap dan diserang Israel di perairan internasional. Kini puluhan kapal gelombang kedua yang membawa aktivis global Sumut Flotilla juga sudah berlayar membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Saif Abu Keshek juga menuduh Israel melakukan penyiksaan, penculikan, dan tindakan ilegal lainnya setelah dibebaskan dari tahanan Israel di Barcelona. Ia menyerukan kepada Spanyol dan negara Eropa lainnya untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel. El gobierno tiene que implementar de una manera efectiva el embargo de armas y tiene que jugar un papel bastante más relevante a nivel europeo para que el resto de los países dejen de ser cómplices con el genocidio, con ese gobierno israelí. Hemos visto que ya Israel le da igual. Yo creo que la siguiente flotilla, si volvemos a salir de Barcelona, nos van a encontrar aquí en Ibiza, porque ya si llegan a 700 millas náuticas,
yo no sé dónde empieza el bloqueo realmente. ¿Dónde? Empieza a 150 millas, empieza a 200 millas, empieza en las playas de Barcelona. ¿Dónde empieza el bloqueo a Gaza? Porque su excusa es que nosotros cruzamos una zona militar, que es prohibido, que está definida por su parte, que no sé, realmente esta zona está dibujada solamente por Israel, porque no está reconocida por ningún Estado a nivel internacional de una manera oficial. Se reconoce por fuerzas, pero ahora se ha ampliado. Perlawanan terhadap Israel terjadi di sejumlah lokasi, salah satunya di Golan, wilayah pendudukan Israel. Warga membakar mobil dan alat berat perusahaan Israel. Warga Golan, Suriah, menggelar aksi protes atas pembangunan proyek turbin angin milik Israel. Warga marah dan membakar beberapa kendaraan dan alat mekanik perusahaan. Tindakan ini sebagai bentuk penolakan warga Golan atas ekspansi proyek Israel di wilayah pendudukan. Warga juga tidak terima pengambil alihan lahan tanpa izin di wilayah yang seharusnya milik Suriah ini.